Restu, salah satu PO bus asal Malang, Jawa Timur yang melekat dengan gambar pandanya. Bus ini sangat familiar di kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya Ponorogo, Surabaya, dan Malang, karena merupakan jalur utama dari bus yang identik dengan hewan panda. Setelah sukses di layanan AKDP dengan kelas ekonomi maupun kelas patas jatimnya, kini PO Restu membuka layanan akap di jalur panas tempat bus-bus premium, yaitu jalur Malang ke Jakarta dan Tangerang nih teman-teman, dengan kelas eksekutif 28 seatnya dan dengan branding kuat pada karakter panda yang lucu-lucu nih teman-teman. Dan kebetulan di perjalanan kali ini aku bareng dengan teman-teman bus mania sekaligus para influencer bus di Indonesia. Penasaran kan dengan fasilitas dan keseruan sepanjang perjalanannya? Jadi simak sampai habis video ini ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini masih di tanggal 12 April tahun 2025. Aku meneruskan perjalanan menuju ke Malang nih teman-teman. Tujuanku ke Malang adalah menaiki salah satu pendatang baru akap dari Jawa Timur teman-teman, yaitu PO yang aku naiki kali ini yaitu Restu Panda teman-teman. Dan ini aku lagi naiki patas Surabaya Malangnya Restu Panda nih. Dan Restu Panda itu setelah sukses membuka patas Jatim ya, mulai dari Ponorogo Surabaya, terus Surabaya Malang, kini melebarkan sayapnya untuk menjajal akap teman-teman. Dan gak main-main, langsung ke rute terpanas, yaitu Malang Jakarta teman-teman. Dan lebih tepatnya ini adalah rute Malang Poris gitu teman-teman. Dan untuk urutannya teman-teman, jadi Restu Panda ini masuknya ke jadi PO yang ke-18 Insya Allah ya, kalau saya ingatku tuh 18 peramai rute Malang menuju Tangerang teman-teman. Dan aku sudah penasaran banget, karena memang ketika menaiki Restu Panda yang patas ini itu juga nyaman. Jadi gimana ya kalau misalnya dia jalan akap gitu, apalagi kalau akap terus liverinya unyu-unyu gitu, yaitu pandanya itu teman-teman. Ya selama ini sudah ada KYM Kitty ya yang peramai Surabaya Jakarta untuk yang livery unyu-unyu. Kini nambah satu, yaitu Restu Panda nih teman-teman. Jadi aku udah nggak sabar, semoga perjalanan ini cepat sampai agar aku bisa langsung nge-review unitnya. Ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya aku udah sampai di garasinya bus Restu yang ada di Malang nih. Dan ini dia unitnya yang akan tak naiki. Ini Mimi teman-teman. Pakai Hino RM280 yang udah ABS dan Jetbus 5 teman-teman, SHD tapi dia double glass. Wah, itu imutnya ini loh teman-teman. Kalau ciri khasnya Restu tuh
Jadi kalau dari livery ya aku suka banget karena dia imut banget gitu loh teman-teman. Imut cute ya. Pandanya ini loh yang bikin imut-imut nih. Ini nih. Dan aku barusan datang di jam 13.53, rencananya berangkat 14.30 teman-teman. Wah, dan situ juga ada GoGo teman-teman. Itu juga sama pakai Hino juga, RM 280 HBS. Gitu teman-teman. Beh, mantep sih ini. Dan line perdana sebenarnya kemarin teman-teman dari sini, dan hari ini itu line perdana dari Tangerang menuju ke Malang teman-teman. Tapi aku ikutnya karena aku ada kesempatannya hari ini, jadi aku ikutnya yang hari ini nih. Dan untuk ini teman-teman, jadi dia itu melambangkan suku atau pulau gitu ya, nanti tak konfirmasi, di Indonesia. Dan setiap karakter ini ada namanya masing-masing teman-teman. Nanti bakal tak share fotonya karena aku juga lupa kalau disuruh ngafalin 99-nya dan dari kota mana aja. Yang jelas itu ada GoGo, yang ini Mimi gitu teman-teman. Jadi semuanya itu ada maknanya masing-masing. Dan Restu ini itu dulu aku dari kecil ya, ingatku Restu itu selalu jalannya itu Ponorogo ke Surabaya teman-teman, dan juga Surabaya ke Malang kayak gitu. Dan saat ini udah banyak banget lini bisnisnya, mulai Patas, Ekonomi, hingga ini akap terbarunya teman-teman. Dan di belakang itu ada logonya, ada Monasnya tuh teman-teman. Wah, gokil. Terus ada Candi Borobudurnya. Ini beneran epic sih menurutku ini. Epic banget lah. Gila. Pakai Jetbus 5. Pakai Jetbus 5 yang elegan dipadu dengan livery yang epic. Menurutku ini keren banget sih, kacau sih ini. Apalagi imut cute gini ya. Wah, apalagi ditambah lagi suasana lagi hujan gerimis gini teman-teman. Wah, menambah kesyahduan ya, apalagi kalau udah berjalan. Wah, kesyahduan dalam perjalanan itu 99,9% ini kayaknya teman-teman. Aku jadi nggak sabar untuk nge-review bagian dalamnya nih. Logo desain ya? Dari brosur ini. Ini tetesan begini. Caranya ini. Tananan TTS ya mas? Ada. Wah. Konsepnya itu ada kan apa? Tuh. Ini bukan gambar anak-anak kan? Karena aku lho iki. Ini ada pertanyaan yang anak SD lah. Wah, iya. Itu seakan-akan mengasih tekanan kalau nggak bisa jawab gitu loh. Nah, ini tiketku teman-teman. Wih, bentuknya beneran Mimi loh. Tak kira GoGo, ini Mimi teman-teman. Ini bener-bener armada yang ada yang akan jalan ini. Ya, ini tiketnya. Gokil sih. Mantap banget sih. Ini beneran imut cute teman-teman. Wah. Dan aku dapat di harga 320 teman-teman. Untuk harga normalnya nanti tak cantumin di bawah. Karena kemarin ada yang pertama kali bilang ada di atas 400 dan kemarin 350. Jadi nanti aja tak tanyain ke pihak yang berwenang teman-teman. Oh pak. Oh enggak apa-apa pak, aman pak. Amit ya pak. Nggih, monggo pun. Wih, Yo dipakai Mas, musuh pernah dicopot sandalnya yo enggak apa-apa pak. Ternyata sih ini ki eman pak, eman. Enggak apa-apa. Mboten apa-apa pun. Ini dia teman-teman. Dalamnya imut banget. Dan beliau adalah krunya yang akan berangkat bareng kami ya, iya pak. Siap. Wah. Ini teman-teman. Imut cute, wangi banget dah. Wih. Ini datang-datang langsung menggebrak arah Malang Tangerang nih teman-teman. Wih. Dan ini dia
bagian dalam kabin dari Restu Panda ini teman-teman. Jadi setiap kursinya itu ada karakternya gini, dan ini sampai ke pariwisata pun katanya juga kayak gini teman-teman. Mantep ya. Dan ini seat eksekutif, konfigurasi 22 dengan jumlah bangku 28 seat teman-teman. Dan ya ini ada kayak apa ya ini ya, kayak tambalannya gini, tapi oke sih teman-teman, nambah kelucuan gitu loh. Dan ini seat dari Aldila teman-teman, seat dari Aldila yang eksekutif kelasnya. Dan fasilitas di dalam tentunya ada cup holder, terus seatnya pakai leg rest, dan wah ini jaraknya longgar banget sih. Terus ada seat beltnya juga, dan ini untuk leg rest kalian bisa naikin di sini, dan untuk reclining seatnya itu ada di sini teman-teman. Nih, terus kalian tinggal dorong ke belakang seatnya. Wah mantep banget sih. Terus untuk pengecasan di sini ada USB Type C dan USB Type B teman-teman. Nih, jadi ini hanya digunakan untuk ngecas gadget kalian, jangan digunakan untuk ngecas power bank ataupun laptop ya teman-teman, karena akan menimbulkan korsleting listrikannya. Dan ini merupakan dashboard atasnya atau lower AC-nya kayak gini teman-teman, khas Jetbus 5 banget. Tuh, ada USB-C dan USB Type B-nya juga sama. Dan grill khas dari Adiputro di Jetbus 5-nya teman-teman. Mantep ya. Dan ini kalau dari belakang tuh seatnya itu ada tulisan restu gini teman-teman. Ini nih gokil parah. Dan di depan itu ada 2 TV LED gini teman-teman, di kiri dan di kanan untuk hiburan selama perjalanan. Dan juga ada CCTV-nya teman-teman, di depan, di tengah, dan juga di belakang. Ini sih udah paket lengkap ya. CCTV untuk mengawasi gerak-gerik penumpang agar tidak ada kehilangan di dalam busnya. Di belakang disediakan mini pantry, dan ini fasilitas sepanjang perjalanan. Jadi ada pop mie-nya, ada Milo, kopi, dan lain-lain nih teman-teman. Gula, wah lengkap sih. Dan ini dispensernya untuk membuat air panasnya, dan ini ada tong sampahnya teman-teman. Jadi udah lengkap banget. Wah, dan di belakang ini ada smoking room. Nih, ya cukupan lah ya teman-teman. Smoking room jangan lupa itu dibuka kalau misalnya lagi ngerokok, dan juga exhaustnya dinyalain teman-teman. Tuh, karena exhaustnya itu ada di atasku sini. Nah, di atasku hampir nggak kelihatan ya. Dan di depanku ini ada toilet. Tuh, jadi gunakan toilet ini ketika bus sedang berjalan, dan jangan digunakan saat bus sedang berhenti. Dan gunakan hanya untuk buang air kecil, dan jangan digunakan untuk buang air besar, karena toilet bus nggak ada penampungannya, sehingga dia akan langsung jatuh ke bawah teman-teman. Jadi bayangin kalau kalian pup itu jatuh ke bawah, wah kalian pasti suruh ngepel lah. Minimal di sini juga suruh ngebersihin teman-teman. Gitu sih. Terus fasilitasnya di depan ada kaca, dan ini wangi banget teman-teman. Terus ada tisu, dan ada showernya juga nih. Dan ini yang tak kalah penting nih, ada handle-nya teman-teman. Kalian cobain ketika di toilet bus nggak ada handle-nya, ada. Kalian cobain. Pasti bingung kalian. Tak jamin sih kalau itu. Nah, ini dia teman-teman. Dan di belakang itu ada kandang macan. Wah,
Ini kandang macannya lumayan lah. Jadi ada 29 seat ya sama kandang macannya. Terus ini dashboardnya pun dimodif teman-teman. Jadi nih tak tunjukin untuk dashboardnya itu dimodif. Juga ada tempelan jahitan kayak gini nih. Wah, gokil sih. Ini beneran pembuatan terniat sih ya kayaknya sepanjang yang tak lihat di Adiputro, teman-teman. Wah, sampai ini loh dashboardnya loh. Dan CCTV-nya aku nggak expect ada di sini, teman-teman. Biasanya itu di belakang ya. Ini ada di sini loh. Terus ada fasilitas kaca pemecah. Ini untuk safety kita semua. Jadi selalu ada pintu daruratnya. Di sana itu pintu daruratnya, dan ini untuk pemecah kacanya. Lengkap ya. Wih, mantep banget lah. Ini aku berangkat bareng rombongan rombongan haji umroh ini. Wis, langsung ada musik pembukanya ini. Amit ya Mas. Tuh, kapan lagi ngetrip bareng Mas Tito? Mas Tito lagi review-review tuh. Jadi aku kebagian yang ini apa, tebunya. Bambu hijaunya nih. Ya, oke lah. Mantep banget sih. Dan ini beneran sih. Ini aku coba duduk dulu ya. Terus leg rest-nya tak naikin. Kayak gini. Ini beneran masih longgar loh. Tuh. Ini beneran longgar. Asli aku nggak dibuat-buat, ini longgar banget. Beneran. Terus depan ada cup holdernya juga. Wah, enak banget lah. Terus ini jam 14.31 kita diberangkatin dari garasi Restu Malang, teman-teman. Dan ya, langsung ada lagu penyambutannya nih. Jam 14.42 kita sampai di Terminal Arjosari nih, teman-teman. Bareng sama Harapan Jaya yang kemarin ikut Jamnas nih. DD Switch Kombi yang dibawa oleh Korwil Jakarta. Dan jam segini untuk akap ke arah Jakarta ya ini SR3 Neo DD Kombi nih, teman-teman. Dan wah, kinclong banget sih, emang baru banget ya, jadi masih kinclong, teman-teman. Dan kebetulan aku naik bareng rombongannya Mas Andriawan atau Mas Tito. Jadi ini perjalanan bakalan rame banget ini. Nah, itu ada Apollo dan belakangnya ada Benevicia. Yang kita pernah naiki yang Benevicia, teman-teman. Apollo belum pernah. Dan sebelah sini ada Dream Coach-nya Sinar Jaya nih. Wah, gokil sih. Tuh di sebelah kiri tuh kayak ada MS08, wah, banyak banget sih Harapan Jaya di sini ya. Wah, jadi kayak kandang harja ini. Tuh ada M-Trans yang armada dulu pernah dipamerin di Gias. Avante D2 nya, teman-teman. Dan ini livery bagian belakang, teman-teman. Tadi aku belum review ya. Jadi logo Restu itu tetap ditetepin ya. Yang dari dulu sampai sekarang itu tetap logo Restunya ini, teman-teman. Kalau liverynya dulu ada yang warna putih, warna hijau, terus panda, terus
Ini pandanya jadi punya karakter di negara ini teman-teman. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura. Wah, jadi pandanya sekarang makin berkarakter dan jadi lebih ini ya, lebih meningkat lah, lebih inovatif lagi gitu Restu ini ya. Gokil sih. Oke, siap bos, nabok. Selimut. Wih, sandal. Imut cute nih. Oh, ini ambil tangan kiwa ya, Mas. Bisa ngerti ya, aku gampang mutah ya. Dan ini dia fasilitasnya teman-teman. Tuh, dapat penutup mata khas Restu Panda. Terus dapat sandal hotel yang gambarnya Restu Panda. Terus ini fasilitas on board berupa selimut. Selimutnya bed cover teman-teman. Jadi wah, dijamin nggak kedinginan sepanjang perjalanan nih. Dan ada tulisan Restunya nih. Terus kita juga disediakan bantalnya bantal leher panda unyu gini. Wah, gokil sih. Ini jadi semuanya serba panda teman-teman. Jadi kayak ada di museum panda nih. Tapi memang gokil banget sih, brandingnya lucu banget dan itu sebenarnya mengena banget. Karena kalau dengar kata panda pasti aku teringat Restu teman-teman. Restu ya panda gitu. Jadi brandingannya berhasil memang. Ya, good job lah buat owner PO Restu Panda ini teman-teman. Mantap. Nah, ini ketika tak pakai teman-teman. Jadi gimana? Tampak cocok nggak? Atau kelihatannya nggak cocok ya untuk tampangku yang tampang-tampang penjahat ini ya? Jadi karena lucu banget sih emang. Tapi emang nyaman sih teman-teman. Memang nyaman lah. Ya sesuai lah. Aku suka banget sih memang servisnya. Menurutku oke, 8/10. Aku nggak bisa kasih sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tuh, langsung dibagiin snacknya teman-teman. Snacknya apa aja? Nanti kita review ya. Soalnya ini tempatku lagi penuh banget ini. Berat banget. Dan tampak dari luar ini ada Panda Restunya lagi. Dan enjoy your trip with Restu Panda, www.restupanda.com. Nah ini nih yang sayang ya sebenarnya ya. Ini bisa ditaruh nomor customer service-nya atau nomor agen teman-teman, biar lebih sempurna lagi ya. Jadi orang kalau ngelihat dibawa belanja gitu ya bisa kelihatan lah brandingannya ya. Ya kurang sedikit aja lah, tapi udah dari desain udah cute banget, udah bagus banget sih. Mantap sekali memang. Dan pukul 15.30 kita diberangkatin dari terminal Arjosari nih teman-teman. Dan nggak tahu ya, kalau kemarin itu waktu rencananya itu ada banyak titik penjemputan gitu. Tapi tadi katanya mau diralat teman-teman. Jadi kayaknya titik penjemputannya jadi di Arjosari dan di Pool Restu Malang. Terus katanya nih baru desas-desusnya itu langsung cus ke Purabaya Bungurasi teman-teman. Jadi kita tunggu aja nih. Aku penasaran banget kalau sampai langsung ke Bungurasi. Wah, gokil banget juga nih. Cukup berani juga PO Restu untuk melakukan penetrasi langsung ya. Gokil, mantap parah sih masih. Dan ini dia snacknya teman-teman. Banyak juga ya. Tapi ada yang
ada satu yang bikin salfok, dan langsung aja deh aku jelasin kenapa aku bisa salfok. Ini nih, kok bisa wajahnya panda banget gini ya kan? Ini permen Yupi sih teman-teman, ya kayak Yupi gitulah. Tapi wah, cute banget kan? Cute banget ini. Dapat 2 lagi. Jadi sayang mau makan ya kan? Nah, terus ada Next Star di sini. Terus ada Tong Garden Coated Peanut barbecue flavor. Terus ada wafer nabati. Terus ada roti sendowo. Wih. Sorry, aku nggak tahu ini roti apa. Kalau ada yang tahu tolong bilang lah. Siapa tahu dia memang karena tulisannya resep kuno. Siapa tahu dia memang roti yang ya udah legendaris gitu. Terus dapat aqua gini ya, atau air mineral yang 600 ml ya 700 lah mililiter teman-teman. Dan ini dia yang kita bikin guyonan tadi ya kan. TTS. Dan ini merupakan buku restu anniversary ke-40 teman-teman. Nah, dan ini juga ada lomba desainnya dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Wah, gokil sih. Habis ini aku akan buka yang ini karena ini lucu. Menurutku lucu ini. Dan ya konsepnya menurutku bagus sih teman-teman. Nah, ini nih bukunya teman-teman. Nah, ini yang aku sebutin tadi yaitu ada 9 icon dari Restu Panda yang ada di liverynya tadi, yaitu ada Coco, Hehe, Momo, Fufu, Lala, Nono, Gogo, Mimi, dan Restu nih. Restunya sendiri malah tretan ya. Malah orang Madura nih. Terus ya kalian bisa baca sendiri untuk ikonnya, untuk kepribadiannya masing-masing teman-teman. Terus ini ada desain kompetisi livery. Oke, kita buka lagi. Ini ada TTS yang tadi. Ada TTS. Tuh, ada kuisnya, ada TTS-nya, terus ada ini kuis ya. Ini bagus sih buat anak-anak ya kayaknya ya. Di sini ada lomba mewarnai juga nih. Wah, tapi ada edukasinya teman-teman. Jadi seperti menggunakan sabuk pengaman, menjaga kebersihan, terus USB port. Nah, gitu-gitu tuh. Dah bagus sih, ini memang edukatif tapi caranya kreatif. Itu yang ditonjolin tuh. Nah, ini nih teman-teman yang perkembangan livery Restu nih. Ini yang tak maksud nih, yang tadi aku cerita bahwa yang zamanku itu Restu masih yang seperti ini teman-teman. Nih, dulu karena aku punya desa di Nganjuk ya. Itu aku dulu sering banget naik Restu juga, tapi Restu yang liverynya kayak gini, belum ada panda-pandanya gitu teman-teman. Jadi dulu itu buka line ke Ponorogo juga gitu teman-teman. Jadi dulu aku sering ketika misalnya berangkat naik Restu, pulang naik Sumber Kencono ya waktu itu. Naik Sumber Kencono kayak gitu-gitu teman-teman, waktu aku kecil. Dan itu aku girang banget ketika diajak bapak ibuku untuk naik bus memang. Terus ketika 2009 ya, ini aku juga mengalami yaitu ganti jadi liverynya jadi yang ada pandanya gini. Dan ini pakai jetbus juga ya ini ya. Terus 2018 jadi jetbus 2 dan liverynya ganti lagi. Jadi pandanya semakin banyak dan semakin lucu-lucu kayak gini. Dan 2019 ganti lagi teman-teman. Jadi jetbus 3 plus ini. Terus liverynya juga ganti lagi. Jadi memang bener-bener dari sini itu ketanam bahwa Restu ya panda ya Restu gitu teman-teman. Dari mulai di sini nih, terus konsisten sampai di 2025 ini teman-teman. Jadi yang 2025 yang sekarang ini yang kita naiki. Tuh gokil sih yang 2025 memang. Aku suka
jujur dari semua liverynya Restu, aku paling suka memang yang 2025 yang ini teman-teman. Walaupun di 2024 tuh ada ya yang pakai kayak gini juga yang karakter, tapi aku kurang sukanya dia karena memang cuma karakter panda aja. Kalau ini dia ada karakternya, ada budayanya, terus jadi memiliki kepribadian gitu teman-teman. Jadi sangat berkembang sekali gitu, sangat kreatif sekali gitu. Wah, mantap memang. Gokil. Karena nanti servis makannya di rumah makan RBT teman-teman yang ada di Masaran Sragen KM 519, jadi ya aku ngambil mie dulu nih. Ngambil pop mie ya. Terus karena suasana juga lagi hujan, jadi ya enak banget sih kalau makan pop mie sambil hujan-hujan gini ya. Wow, mantap. Dan kita lagi ada di ruas tol Gempol Pandaan nih teman-teman. Tapi kita lagi kena macet parah nih. Tuh, sampai panjang. Wah, apalagi ini efek liburan dan juga hujan teman-teman. Jadi ya efeknya berlebih deh. Tuh. Dan ini di jam 17.21 kita baru masuk tol Kejapanan teman-teman. Ya karena memang macet ya oke lah ya. Dan jam 18.01 kita masuk di terminal Bungur-Asih nih teman-teman. Wow. Jadi kayaknya semuanya telat ya. Di sini dipacu di kecepatan rata-rata makan tanpa mikir ya di sini nih. Dan ya ini servis makanku di rumah makan RBT kali ini teman-teman. Restu itu lebih memberikan sebuah pelayanan kenyamanan teman-teman. Cuma ya yang bikin nggak bisa tidur ya cuma AC-nya doang sih teman-teman.